Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah pencet tombol subscribe, dan yang belum silahkan pencet tombol subscribe. Mudah-mudahan kita semua dipermudahkan dalam setiap urusan. Terima kasih. Humor Abu Nawas menipu raja. Abu Nawas pura-pura mati. Yuk lanjutkan ceritanya. Pada suatu hari, Baginda Raja pulang ke istana dengan amat sangat marah. Kemudian Baginda menyuruh para ajudannya untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas pun sudah berpikir akan kemarahan sang Baginda Raja. Abu Nawas pun segera menghilang dan tak berani pulang ke rumahnya. Dikarenakan Abu Nawas diburu oleh ajudan prajurit sang Baginda. Para ajudan dan para prajurit dari kerajaan Baginda Raja datang ke rumah Abu Nawas, tetapi mereka tidak menemukan Abu Nawas di dalam rumahnya. Pada akhirnya mereka kembali pulang ke dalam istana dan melaporkan kepada sang Baginda Raja. Setelah mengetahui para prajurit dan ajudannya pulang, barulah Abu Nawas berani pulang ke rumahnya. Istri Abu Nawas menceritakan kepadanya, "Wahai suamiku, engkau dicari para ajudan prajurit kerajaan tadi." Abu Nawas pun menjawab, "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasyid, sang Baginda Raja, menjadi budak." Terkejutnya istri Abu Nawas. "Apa?" Abu Nawas pun lalu berkata, "Raja kujadikan budak, wahai istriku." Istri Abu Nawas menjawab, "Kenapa engkau lakukan, wahai suamiku?" "Supaya Baginda Raja tahu di negeri kita masih banyak praktek jual beli budak, dan jadi budak itu sengsara. Apa engkau sungguh tidak kasihan kepada mereka, wahai istriku?" "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah," kata istri Abu Nawas. "Buktinya para prajurit dan ajudannya diperintahkan untuk memenjarakanmu, wahai suamiku." "Wahai istriku, apa menurutmu Baginda Raja akan memberikan hukuman yang berat kepadaku?" "Iya suamiku, pasti akan dihukum berat oleh Paduka Raja, wahai suamiku." Tetapi Abu Nawas memiliki ilmu sendiri untuk mengantisipasi kemarahan sang raja. Abu Nawas pun bergegas masuk, mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Lalu berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Istri Abu Nawas pun menjerit-jerit, menangis-nangis, sehingga terdengar sampai ke tetangga. "Ada apa engkau menjerit-menjerit?" "Suamiku mati, suamiku mati, Abu Nawas." Terkejutlah tetangga mendengar bahwasanya Abu Nawas telah meninggal. Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Sampailah telinga kepada
Baginda Raja terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling cerdas, menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal beserta seorang tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah meninggal beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri sang Baginda terhadap tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir untuk suamimu Abu Nawas?" "Untukku?" tanya Baginda. Tanya Paduka sambil menangis. Istri Abu Nawas pun berkata, "Ada yang mulia." Sambil menangis terisak-isak, "Baginda Raja, katakanlah." Suami hamba Abu Nawas memohon kepada Baginda Raja untuk mengampuni semua kesalahannya di dunia akhirat di depan rakyat. Sambil menangis, istri Abu Nawas mengatakan kata-kata wasiat dari sang suaminya Abu Nawas. "Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas kerinda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Baginda Raja pun berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun ar-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba suara dari dalam kerinda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Alhamdulillah, Alhamdulillah." Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari ke sana ke sini, bertubrukan, dan banyak yang jatuh tergilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda dengan berpakaian yang sangat amat putih-putih, bikin Baginda sangat merinding. Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" "Saya Abu Nawas, Baginda. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Baginda yang telah memaafkan hamba Baginda Raja." Baginda menjawab, "Jadi kau masih hidup, Abu Nawas?" "Ya, Baginda. Segar bugar, buktinya kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang." Baginda marah, "Kurang ajar kau, Abu Nawas. Ilmu apa yang kau pakai, wahai Abu Nawas?" "Ilmu dari Maha Guru saya, Sufi, hamba yang sudah meninggal dunia." Baginda Raja berkata, "Ajarkan ilmu itu padaku." Abu Nawas pun menjawab, "Tidak mungkin, Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri." Baginda Raja menjawab, "Oh, dasar pelit.
sambil kecewa.